Bab 1871 Mimpi buruk di medan perang. Ketika lebih dari 600 ahli PvP tiba-tiba menguap, pemain gelap yang menyerang tim Zero Wing berhenti dan menatap lubang lava kosong di depan mereka. Sial, apa saja itu? Setelah kehilangan hampir setengah dari sekutu mereka, pemain gelap lainnya panik. Mereka telah melihat senjata perang beraksi sebelumnya, tetapi kecepatan dan kekuatan Hell Tanks berada di luar pemahaman mereka tentang senjata semacam itu. Para ahli tier 2 di medan perang ini bahkan memiliki peluang besar untuk menghindari serangan defense turrets dari jarak lebih dari 500 yard, terutama kelas tipe kecepatan. Namun, meskipun hampir 800 yard di antara mereka dan kuari mereka, bola cahaya Hell Tanks menghujani kepala mereka pada saat mereka menyadari bahwa mereka sedang diserang. Kekuatan serangan Hell Cannons benar-benar mengerikan. Dengan mudah menyaingi kekuatan mantra kehancuran skala besar tier 3. Bahkan tier 2 MT harus mengaktifkan skill penyelamatan hidup untuk bertahan dari serangan seperti itu. Para pemain gelap ini merasa seolah-olah mereka berdiri dalam jarak serangan 6 menara sihir. Para pemain gelap yang telah memilih untuk tetap berada di menara penyihir kegelapan untuk menyaksikan pertempuran telah kehilangan tawa di mata mereka. Sekarang, tatapan mereka hanya berisi rasa takut ketika mereka menyaksikan 6 Hell Tank berjilbab roh yang berdiri di menara pengawal, tidak bisa membantu tetapi cemberut di tempat. Kecepatan dan kekuatan serangan Hell Tanks itu mengerikan, pemain ahli tidak lebih dari semut sebelum kendaraan mengerikan. Senjata perang itu pada dasarnya adalah menara sihir seluler. Bagaimana Zero Wing memiliki senjata perang yang kuat? Kita celaka. Kami tidak punya senjata perang. Bagaimana kita harus berurusan dengan hal-hal itu? Petik 2. Apa yang harus ditakuti? Kita mungkin tidak memiliki senjata perang, tetapi menara penyihir kegelap memiliki. Selain itu, kota ini memiliki susunan sihir pertahanan. Jika senjata perang Zero Wing mendekati kota, NPC kota akan membombardir mereka dengan menara pertahanan. Selain itu, dengan seberapa kuat serangan itu, senjata perang itu pasti memiliki cooldown yang panjang. Setelah orang-orang kita mendekati senjata, kita tidak hanya akan membunuh anggota Zero Wing, tetapi kita juga akan menggunakan senjata perang untuk latihan target. Petik 2. Meskipun kekuatan meriam Hell Tanks telah mengejutkan banyak orang, beberapa ahli yang lebih berpengalaman mempertahankan sikap dingin mereka dan menganalisis kelemahan kendaraan. Mengembangkan rencana untuk memerangi senjata perang. Dengan sangat cepat, para pemain gelap lainnya juga menyadari kelemahan Hell Tanks. Alih-alih mundur, mereka melanjutkan tugas mereka dalam upaya untuk mencapai Hell Tanks. Meskipun mereka sendiri tidak pernah menggunakan senjata perang, mereka tahu bahwa semua senjata perang memiliki satu kekurangan, mereka rentan dalam jarak dekat. Seperti miniatur balista yang membombardir kota batu kuno, begitu pemain bermusuhan mendekat, senjata perang dapat dihancurkan dengan beberapa serangan. Terlepas dari berapa banyak kekuatan destruktif yang mereka miliki. 1000 pemain gelap yang tersisa berlari ke arah Hell Tanks dalam kegilaan, berniat menghancurkan senjata perang sebelum cooldown Hell Tanks berakhir. Pemimpin persekutuan, mereka telah melanjutkan tugas mereka. Haruskah kita membentuk garis pertahanan? Petik 2. Melihat pemain gelap mendekat, anggota elit Zero Wing menjadi gelisah lagi. Kekuatan Hell Tanks memberi mereka harapan untuk menang, dan selama mereka melindungi senjata besar ini, mereka bisa mengalahkan para pemain kegelapan ini. Tetapi meskipun pemain kegelapan menutup jarak hingga 200 yard, Si Feng belum memberikan perintah untuk mempertahankan senjata perang. Jika mereka mengizinkan para pemain kegelapan ini untuk terlibat dengan Hell Tanks dalam pertarungan jarak dekat, mereka akan hancur. Tidak, biarkan mereka datang. Si Feng melambaikan tangan, menyanyi untuk teman-temannya untuk memegang posisi mereka. Mengikuti perintah pemimpin guild mereka, anggota elit Zero Wing tidak punya pilihan selain berdiri, menonton ketika pemain kegelapan mendekat. 200 meter, 150 meter, 100 meter. Saudaraku, kita hampir berada di senjata perang. Begitu kita hancurkan mereka, kemenangan akan menjadi milik kita. Pemain jarak jauh, serang dengan semua yang kamu dapatkan setelah berada dalam jangkauan. Petik 2. Para pemain gelap tidak bisa membantu kegembiraan mereka karena mereka mengurangi jarak antara mereka dan Hell Tanks menjadi 50 yard. Pada saat ini, Si Feng mengangkat pedang panjangnya ke udara. Dia kemudian mengarahkannya ke pemain gelap yang mendekat dan berteriak, "All Hell Tanks, keluar. Biarkan tidak ada yang hidup." Petik 2. Para insinyur, yang ingin bertindak, dengan bersemangat menginjak akselerator tank. Mesin menderu hidup sekali lagi, dan 6 Hell Tanks tersentak melaju ke arah pemain gelap dalam formasi V. Apa yang mereka coba lakukan? Para pemain gelap yang maju tertegun ketika Hell Tanks berlari ke arah mereka. Namun, sebelum pemain gelap bisa bereaksi, setiap Hell Tank merilis 14 Flame Spear. Sementara itu, setiap Flame Spear membawa kekuatan di puncak tier 2. Sebanyak 84 Flame Spear terbang ke para pemain gelap secara bersamaan seolah-olah 84 miniatur balistas telah meluncurkan muatan mereka pada saat yang sama. Tetapi tidak seperti panah meledak balista, Flame Spear bukan AOS. Siu, siu, siu. Ketika Flame Spear melakukan kontak, cahaya melintas di antara pasukan pemain gelap. Banyak pemain jarak dekat yang memimpin serangan, yang gagal mempertahankan diri tepat waktu, berubah menjadi bilah cahaya dan menghilang di tempat.
Meskipun beberapa pemain telah mengaktifkan life-saving skill atau menghindari serangan tepat waktu, selamat dari tendangan voli pertama, Flame Spear telah merenggut lebih dari 50 nyawa pemain gelap. Namun, para pemain jarak dekat yang masih hidup meluncur berhenti sekali lagi, terlalu takut untuk mendekati Helltongues setelah menyaksikan gelombang serangan itu. Pemain-pemain berdering, cepat dan serang. Beberapa pemain jarak dekat berteriak, tersentak dari linglung mereka. Para pemain peringkat gelap kemudian meluncurkan mantra dan panah, yang bertujuan untuk mendekati Helltongues. Sama seperti mantra dan panah yang akan menghantam Helltank, 6 senjata perang mengaktifkan perisai ajaib mereka. Sebuah penghalang ajaib, mampu menyerap hingga 3 juta kerusakan dan memiliki kemampuan pertahanan tier 3, mengelilingi setiap Helltank. Helltongues mendorong menembus hujan mantra dan panah, tidak menerima kerusakan apapun. Bagaimana ini mungkin? Melihat tank neraka tanpa cedera mengejutkan para pemain gelap. Mereka tidak pernah berpikir bahwa senjata perang ini memiliki susunan sihir pertahanan juga. Ketika pemain kegelapan mencoba memikirkan cara untuk berurusan dengan senjata musuh, Helltongues mencapai para pemain jarak dekat yang memimpin pasukan. Tanpa memperlambat sedikitpun, Helltongues melibas para pemain gelap di jalan mereka. Tier 2 MTS di garis depan segera dilemparkan lebih dari 20 yard, HP mereka berkurang hampir setengahnya. Sayangnya bagi mereka, para pemain jarak dekat tier 1 meninggal seketika. 6 Helltongues maju ke depan seperti kawanan lembu jantan yang sedang berlari. Tidak hanya mereka memecah kerumunan pemain gelap, tetapi mereka juga membunuh lebih dari 100 pemain saat mereka melaju. Menjalankan, lari cepat, jangan biarkan hal-hal ini mendekati kamu. Petik 2. Setelah menyaksikan Helltongues membantai sekutu mereka, para pemain gelap yang bertarung menyadari satu hal, pertempuran ini sama sekali bukan pertempuran. Itu adalah pembantaian sepihak. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Si Feng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil ketika dia melihat para pemain kegelapan yang melarikan diri. Dibandingkan dengan kemampuan serangan jarak jauh mereka, tank bersinar paling terang dalam pertempuran jarak dekat. Tank tingkat menengah memiliki kekuatan yang bahkan lebih tinggi dari Berserker tier 3, dan bahkan Assassin tier 3 tidak bisa berlari lebih cepat darinya. Itu benar-benar senjata pembantaian di medan perang. Setelah beberapa saat, Helltongues membunuh setiap dari 2.000 lebih pemain gelap yang berpartisipasi dalam pertempuran. Sekarang, senjata dan peralatan tanpa pemilik berserakan di lapangan. Bab 1872 Dewa Jahat mengambil tindakan. Setelah Helltongues memusnahkan pemain gelap yang menyerang, Si Feng menginstruksikan Guildmates untuk menjarah medan perang. Para pemain gelap yang beroperasi di Kekaisaran Ore rata-rata sangat lengkap. Jika tidak, mereka tidak akan berani bergabung dengan Glory Battlefield yang merupakan kekaisaran. Untungnya, Si Feng bisa menggunakan senjata dan peralatan yang pemain gelap ini jatuhkan sebagai kompensasi untuk sihir kristal yang dikeluarkan Helltongues dan untuk membuat keuntungan kecil. Secara alami, dia tidak akan meninggalkan barang untuk dijarah pemain lain. Namun, anggota Zero Wing hanya mengambil tindakan beberapa saat setelah Si Feng memberikan perintah. Mereka masih terpana dengan penampilan Helltongues. Sebelum Helltongues ini, ahli tier 2 adalah lelucon, mereka bahkan tidak bisa lepas dari kehancuran Helltongues. Meskipun 1.000 pemain gelap yang masih hidup melarikan diri untuk kehidupan mereka di setiap arah, 6 senjata perang memusnahkan mereka semua. Anggota Zero Wing menyaksikan senjata perang, mata mereka berbinar seolah-olah mereka menatap pada peralatan tingkat atas. Tank-tank ini luar biasa. Aku tidak sabar untuk melihat bagaimana para pemain kegelapan ini berencana untuk mempertahankan kesombongan mereka di sekitar kota Silverwing sekarang karena kita memiliki tank-tank ini. Aku ingin tahu apakah persekutuan akan memberikan tank yang sama dengan tim persekutuan? Jika setiap 1.000 orang pasukan memiliki 5 atau 6 dari hal-hal ini, kami tidak akan terhentikan di ladang. Petik 2. Teruslah bermimpi. Bagaimana bisa persekutuan dengan santai mempersenjatai tim persekutuan dengan tank-tank sekuat itu? Aku akan puas jika tim aku hanya memiliki 1 dari tank-tank ini, belum lagi 5 atau 6. Petik 2. Sementara anggota Zero Wing membersihkan medan perang item, mereka dengan lembut mendiskusikan senjata perang baru persekutuan. Ketika Si Feng mendengar pembicaraan ini, dia tidak bisa menahan senyum pahitnya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan Helltank sangat berharga. Dia sudah menghabiskan bahan yang persekutuan telah berjuang untuk mengumpulkan untuk membuat 6 tank Hell sebelum dia. Jika dia ingin menghasilkan lebih banyak, dia harus bergantung pada anggota guild untuk mengumpulkan materi yang diperlukan dari tim Dungeons. Bagaimanapun, tim Dungeon memiliki cooldowns, dan tidak semua tim Dungeon menjatuhkan material yang diperlukan. Menggiling untuk bahan yang diperlukan tidak akan mungkin. Namun, komentar anggota timnya memang mengingatkannya pada sesuatu. Dia bisa mempersenjatai tim Zero Wing yang berpatroli di sekitar kota Silverwing dengan Helltangues. Meskipun melakukan itu akan membutuhkan banyak kristal sihir dan dengan cepat menghabiskan daya tahan Helltangues, itu akan secara signifikan meningkatkan keamanan kota Silverwing. Pemain saat ini bukan tandingan senjata perang ini, dan beberapa Helltangues dapat mengakhiri pertempuran beberapa ribu pemain dalam beberapa menit. Setelah timnya membersihkan medan perang, Si Feng memerintahkan 6 Helltank untuk membombardir menara penyihir kegelapan.
Sekarang lebih dari setengah dari pemain gelap di kota telah meninggal. Para pemain gelap yang tersisa tidak menimbulkan ancaman. Yang harus mereka lakukan adalah menghancurkan arai sihir pertahanan kota. Kemudian mereka bisa menyerbu kota dan menghancurkan inti arai sihir dan perangkat teleportasi. Setelah mereka dihancurkan, mereka akan membuat menara penyihir kegelapan tidak berdaya. Nolwing datang. Apa yang harus kita lakukan? Sementara itu, pemain kegelapan yang telah menyaksikan pertempuran dari menara pengawas kota mengenakan ekspresi jelek saat mereka menatap anggota Zero Wing. Lebih dari 2.000 pemain ahli telah meninggal hanya dalam beberapa menit. Lebih buruk lagi, tidak ada satupun dari mereka yang membunuh pemain Zero Wing. Ini benar-benar menakutkan. Para pemain kegelapan ini yakin bahwa para anggota Zero Wing tidak dapat menyentuh menara penyihir kegelapan, apalagi menghancurkan kota. Namun, setelah menyaksikan kekuatan penghancur Helltongues dan movement speed mereka yang konyol, mereka menyadari bahwa menara-menara pertahanan dan menara Arrow tidak akan berguna melawan senjata perang musuh. Jadi, ini adalah kartu truf yang telah disembunyikan Zero Wing selama ini. Bahkan roh terselubung sedikit takut ketika 6 tank mendekati kota. Meskipun dia telah menyiapkan kartu truf, dalam bentuk arai ajaib yang meningkatkan kekuatan pemain, dia tidak yakin bahwa setiap pemain pada tahap permainan ini dapat menghentikan tank-tank itu. Terlepas dari buff mereka, tidak buruk, tidak heran mengapa Zero Wing hanya mengirim tim elit 1.000 orang di sini. Ternyata mereka sudah menyiapkan langkah seperti itu. Dash Edge memberi Helltongues senyuman cerah. Aku tidak berpikir bahwa para pemain itu layak keterlibatan aku, tetapi tampaknya mereka nyaris tidak lolos. Kamu punya cara untuk mengalahkan mereka? Roh terselubung bertanya dengan penuh rasa ingin tahu saat dia memberi Dash Edge, yang bertepi percaya diri, melihat. Tentu saja, aku juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan kolaborator kamu, kata Dash Edge, mengangguk. Namun, aku akan membutuhkan beberapa pengorbanan. Apakah kamu keberatan jika aku menyusahkan kamu untuk mengambil beberapa? Petik 2. Pengorbanan. Roh berjilbab mengulangi, bingung. Aku berbicara tentang pemain. Aku membutuhkan banyak pemain. Lebih banyak lebih baik. Karena ini adalah pusat kekuatan gelap, NPC ini tidak akan keberatan jika pemain saling membantai. Dan para pemain yang tersisa di menara penyihir kegelapan tidak lagi berharga lagi, kan? Tanya Dash Edge, tertawa kecil ketika memandangi para pemain kegelapan ketika mereka mencoba melarikan diri dari kota. Aku juga perlu meminjam 2 ahli puncakmu. Bawahanku, roh terselubung mengerutkan kening, beralih ke Dash Edge dengan ekspresi dingin. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia membutuhkan pengorbanan, itu pasti bukan untuk sesuatu yang baik. Dia menolak untuk membiarkan bawahannya menjadi pengorbanan orang gila ini. Bersantai, aku tidak akan mengorbankan bawahan kamu. Sebaliknya, aku ingin memberi mereka kekuatan yang tak ada bandingannya. Dash Edge menjelaskan ketika dia menyadari bahwa roh terselubung telah salah mengerti niatnya. Itu tidak akan menjadi masalah, roh terselubung menyetujui. Dia kemudian menginstruksikan bawahannya untuk mengumpulkan pemain perasaan di menara penyihir kegelapan. Kali ini, dia membawa 300 ahli, yang masing-masing sangat kuat. Mereka jauh lebih kuat dari para pemain gelap yang bermalas-malasan di kota. Di bawah perintah roh terselubung, 300 pakar Shadow Claw mengambil tindakan. Dengan menggunakan alat-alat yang diberikan Dash Edge, mereka menangkap para pemain yang mencoba melarikan diri dari kota. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Mengapa kamu menangkap kami? Tahanan Shadow Claw segera menemukan diri mereka diikat oleh rantai magis. Ketakutan mereka jelas di wajah mereka ketika mereka melihat Dash Edge dan teman-temannya. Oh, tidak apa-apa, aku hanya akan membuat kamu berkontribusi pada pertahanan menara penyihir kegelapan, kata Dash Edge, tertawa ketika melihat lebih dari 300 pemain terikat. Kamu seharusnya merasa sangat beruntung menjadi bagian dari kekuatan baruku. Cepatlah, tim Zero Wing sedang memulai serangannya. Arai sihir pertahanan kota tidak akan bertahan lama, bentak roh jahat saat dia menyaksikan ke-6 Helltongues menembak ke menara penyihir kegelapan. Meskipun menara penyihir kegelapan memiliki arai sihir pertahanan untuk melindunginya, itu jauh lebih lemah daripada yang ada di sekitar kota batu kuno. Jika mantra kehancuran skala besar tier 3 membombardirnya, itu tidak akan bertahan lama. Bersantai, persiapan aku sudah selesai. Sekarang, kami hanya perlu 2 bawahan kamu untuk berdiri di tengah-tengah arai ajaib. Dash Edge menanggapi ketika dia selesai menulis lebih dari 30 baris rune ilahi merah di udara. Dia kemudian menggabungkan rune ilahi dengan arai sihir merah di depannya, dengan penuh semangat menyatakan, segera, kamu akan menyaksikan kekuatan dewa jahat yang maha kuasa. Mendengar kata-kata Dash Edge, 2 ahli yang telah memilih roh terselubung mulai panik ketika mereka menatap arai sihir. Namun, ketika pemimpin mereka mendesak mereka untuk maju, mereka tidak punya pilihan selain menguatkan tekad dan melangkah ke barisan. Dewa jahat yang maha kuasa, aku menawarkan kamu jiwa abadi, tolong beri aku tubuh abadi untuk memukul musuh aku. Dash Edge bernyanyi sebelum mengetuk pantat stafnya pada arai. 300 lebih pemain gelap di dalam arai sihir langsung runtuh seperti boneka ketika senar mereka terpotong. Pada saat berikutnya, ruang di atas merobek, meninggalkan luka hitam menganga. Aura tak terbatas kemudian mengalir keluar dari robekan spasial, dan segala sesuatu di dalam menara penyihir kegelapan membeku di hadapannya.
Bab 1873 Kekuatan Naga Jahat. Kemunculan sobekan spasial di atas menara penyihir kegelapan melumpuhkan setiap pemain di dalam kota. Seolah-olah waktu di sekitar mereka berhenti. Monster apa yang ada di sana? Jilbab roh dan yang lainnya tidak bisa tidak takut ketika mereka merasakan tekanan mengerikan mengalir keluar dari robekan spasial. Mereka bisa merasakan bahwa tekanan mengerikan ini tidak berasal dari robekan spasial itu sendiri tetapi dari makhluk yang berada di dalam robekan spasial itu. Ini adalah tekanan yang tidak pernah mereka rasakan selama mereka memainkan domain dewa. Mereka tidak ragu bahwa, jika makhluk di dalam air mata spasial keluar, mereka akan langsung mati dan menghilang hanya dari tekanan makhluk itu memancarkan. Beberapa detik setelah robekan spasial muncul, dua anggota Shadow Claw yang berdiri di dalam arai sihir merah mulai berteriak kesakitan. Jeritan menusuk paru-paru mereka memberikan semua yang mendengar mereka merinding. Dash Edge, bukankah kamu mengatakan tidak akan terjadi apa-apa pada mereka? Spirit Jilbab bertanya, ekspresi dingin muncul di wajahnya ketika dia menatap Dash Edge. Dua anggota yang dia pilih adalah pakar puncak Shadow Claw. Mereka juga salah satu dari sedikit ahli tier 2 yang dimiliki tim petualang. Jika akun mereka menjadi lumpuh karena insiden ini, Shadow Claw akan mengalami pukulan yang luar biasa. Tenang, mereka akan baik-baik saja. Bahkan, setelah ritual selesai, mereka akan merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Kamu bahkan dapat melabeli mereka sebagai pemain terkuat yang ada di Gods Domain sekarang. Dash Edge menjelaskan, tertawa ketika dia melihat dua anggota Shadow Claw di arai sihir. Kerudung roh benar-benar bingung oleh kata-kata Dash Edge. Saat dia hendak meminta penjelasan yang lebih jelas darinya, dua orang yang berdiri di dalam arai sihir tiba-tiba mulai berubah. Awalnya, kedua orang itu sudah pria jangkung dan kuat. Namun sekarang, otot-otot mereka mulai melotot cepat seperti balon. Sangat cepat, tubuh mereka kehilangan bentuk manusia mereka. Sepasang sayap abu-abu gelap tumbuh dari punggung mereka, dan sisik perak menutupi tubuh mereka. Proses transformasi berlanjut selama sekitar 7 detik dan menghasilkan dua naga setinggi 10 meter. Kedua naga kemudian melepaskan raungan memekakkan telinga yang menggema di seluruh kota. Naga, roh terselubung dan yang lainnya tidak bisa tidak terkecoh oleh pemandangan ini. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kedua naga di hadapan mereka berbeda dari naga semu yang pernah mereka temui sebelumnya. Meskipun kedua naga di depan mereka hanya level 56 garis bawah tingkat yang sama dengan para pemain sendiri garis bawah mereka bisa merasakan tekanan yang datang dari naga yang merupakan hasil dari perbedaan dalam peringkat kehidupan. Ini berarti bahwa kedua naga di hadapan mereka bukanlah makhluk naga semu melainkan naga asli. Mereka masih belum setingkat naga nyata. Namun, mereka telah diberikan kehidupan baru oleh dewa jahat. Meskipun peringkat kehidupan mereka tidak pada standar naga, mereka harus berada pada tingkat spesies arkaik. Kamu bisa memanggil mereka naga jahat, kata Dash Edge sambil melihat kedua naga jahat. Dengan sedikit kegembiraan dalam nadanya, dia melanjutkan, tidak seperti Evil Demons rendahan, Evil Dragon adalah pemain. Mereka agak mirip dengan mutasi gelap yang kalian miliki, tetapi transformasi lebih menyeluruh daripada mutasi gelap. Apalagi itu juga jauh lebih kuat. Saat ini, mereka sudah berada di standar tier 3. Mereka memiliki kekuatan dan daya hidup yang lebih besar daripada NPC tier 3 pada level yang sama. Tentu saja, ini bukan kekuatan puncak mereka namun kekuatanku masih belum lengkap saat ini. Aku akan membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk membuka kekuatan aku. Setelah aku sepenuhnya memahami kekuatan ini, aku akan bisa membuatnya lebih kuat. Petik 2. Naga jahat. Roh terselubung terkejut ketika dia melihat makhluk besar di depannya. Tidak heran Beast Emperor bersedia untuk merawatmu dengan segala cara. Dark Mutation adalah sesuatu yang sangat dia kenal. Namun, Dark Mutation hanya meningkatkan kekuatan tempur pemain. Peningkatan itu tidak cukup untuk transformasi kualitatif. Dua pemain yang telah berubah menjadi naga jahat, bagaimanapun, telah mengalami transformasi kualitatif. Tidak hanya tingkat mereka meningkat satu, tetapi bahkan peringkat kehidupan mereka sekarang menyaingi Archaic Species. Dengan kata lain, kedua pemain di depannya sudah memiliki kekuatan level 56, tier 3 Archaic Species. Ini hanya menakutkan. Spesies Archaic tingkat 3 awalnya sudah sangat sulit untuk ditangani. Lagi pula, atribut yang dimiliki monster seperti itu terlalu banyak untuk ditangani oleh pemain saat ini. Satu-satunya rahmat yang menyelamatkan adalah rata-rata standar pertempuran monster relatif rendah. Mereka juga memiliki sedikit keterampilan. Jika pemain bekerja sama dengan benar, mengalahkan monster seperti itu masih mungkin. Namun, pemain yang berubah menjadi spesies arkaik tier 3 akan menjadi mimpi buruk mutlak bagi pemain saat ini. Belum lagi, kata pemain akan bisa mengendalikan tubuh baru mereka seolah-olah itu milik mereka sendiri. Jangankan tim beranggotakan 100 orang ahli tier 2, bahkan tim ahli tier 2 yang beranggotakan 1000 orang tidak akan cocok dengan pemain seperti itu. Hanya berpikir tentang bertemu pemain seperti itu di medan perang membuat roh terselubung bergidik ketakutan. Kekuatan destruktif dari pemain seperti itu akan jauh melebihi monster mitik tier 4 yang dikendalikan oleh pemain. Bagaimana perasaan kalian berdua sekarang? Apa kamu masih terbiasa dengan tubuhmu?
Spirit terselubung bertanya pada dua pemain naga jahat itu dengan penasaran. Ketika pemain mengubah tubuh mereka menggunakan Dark Mutation, mereka awalnya akan kesulitan beradaptasi dengan tubuh baru mereka. Sekarang kedua pemain di depannya telah mengambil bentuk yang tidak seperti tubuh manusia. Kemungkinan besar bahwa mereka akan mengalami kesulitan besar mengendalikan tubuh mereka. Aku tidak pernah merasa lebih baik. Bahkan tanpa berkonsentrasi, aku dapat dengan mudah memahami gerakan di sekitar aku. Aku bahkan bisa mendengar percakapan dua pemain yang bersembunyi di balik tembok 200 yard jauhnya. Petik 2. Memang, keduanya sebenarnya berencana untuk melaporkan tindakan kami di sini ke pemain gelap lainnya. Kedua pemain itu hanya bosan hidup. Petik 2. Setelah mengatakan itu, kedua naga jahat mengepakkan sayap mereka. Tubuh besar mereka berubah menjadi badai yang kuat saat mereka terbang menuju dua pemain yang tersembunyi. Pada saat kedua pemain yang disembunyikan memperhatikan pergerakan kedua naga jahat, yang terakhir sudah melewati jarak 30 yard. Sebelum dua pemain ahli bisa bergerak sejauh 30 yard dari tempat persembunyian asli mereka, dua naga jahat besar telah muncul di hadapan mereka dan menggesekkan cakar mereka ke arah mereka. Di saat berikutnya, kelompok Dash Edge dan Violet Spirit mendengar suara keras datang dari arah Evil Dragon. Tanah kedua level 55, ahli tier 2 berdiri hancur-hancur seketika. Adapun dua ahli sendiri, mereka telah mati di tempat. Kekuatan apa? Roh terselubung tersentak tanpa sadar. Terlalu kuat, terlalu cepat. Dua ahli tier 2 benar-benar terbunuh begitu saja. Bahkan level 56 monster mitik tidak mampu melakukan serangan yang bersih dan cepat. Sementara itu, para ahli tier 2 lainnya dari Shadow Claw juga menyusut secara refleks. Reaksi mereka adalah karena mereka membayangkan diri mereka di tempat kedua ahli tingkat 2 itu dan menyadari bahwa mereka tidak akan menghasilkan yang jauh lebih baik daripada kedua pemain itu. Mereka hampir pasti akan mengalami nasib yang sama dengan duo yang malang itu. Baik, bagus sekali. Setelah menyaksikan dua pemain naga jahat membunuh dua ahli tingkat 2 secara instan. Dash Edge berbalik untuk melihat roh terselubung dan berkata dengan bangga, ini adalah kekuatan sejati kuil dewa jahat. Apa yang kamu pikirkan, selama kalian semua memiliki kekuatan ini, apalagi kekaisaran biji, bahkan mengambil kendali kerajaan manusia tidak akan menjadi masalah. Petik 2. Memang, roh terselubung mengangguk setuju dengan kata-kata Dash Edge. Dia juga merasa bahwa kemitraan antara jiwa kegelapan dan kaisar bis sangat menjanjikan. Selama jiwa gelap memiliki sejumlah besar naga jahat di bawah komandonya, menghapus Crimson Emperor dan Unyielding Soul dari kegelapan malam kegelapan akan menjadi sepotong kue. Baiklah, sekarang kalian berdua sudah melakukan pemanasan, sudah saatnya kita pergi menyapa tamu kita, kata Dash Edge, tersenyum ketika dia berbalik untuk melihat anggota Zero Wing. Yang sudah hampir menghancurkan arai sihir pertahanan menara penyihir kegelapan. Mendengar kata-kata Dash Edge, kedua pemain naga jahat segera berbalik untuk melihat Hell Tank yang mendekat, seringai mencibir muncul di wajah mereka. Sebelumnya, mereka masih merasa agak takut dengan Hell Tanks. Namun, sekarang, itu adalah cerita yang berbeda. Setelah itu, dua pemain naga jahat mengepakkan sayap mereka dan dengan cepat terbang keluar dari penghalang sihir kota dan langsung menuju Hell Tanks. Bab 1874 Evil Dragon vs Tank. Ketika dua naga jahat abu-abu naik, meninggalkan menara penyihir kegelapan, bingkai besar mereka, menderu kuat. Dan tekanan kuat yang mereka pancarkan karena life ratings mereka yang ditingkatkan dengan cepat menarik perhatian Zero Wing. Apakah itu naga? Bagaimana menara penyihir kegelapan memiliki dua naga? Bagaimana ini mungkin? Mereka sebenarnya adalah Great Lord yang memberi peringkat spesies arkaik. Petik 2. Anggota Zero Wing, yang berdiri agak jauh di belakang Hell Tanks, menyaksikan dua binatang besar terbang menjauh dari kota dengan ekspresi heran. Mereka tidak bisa mengerti mengapa naga berada di menara penyihir kegelapan. Tier 3 arkaik species adalah mimpi buruk mutlak bagi pemain saat ini, dan meskipun kedua Evil Dragon hanya level 56, mereka tidak akan menjadi lawan yang mudah. Pemimpin persekutuan, apa yang harus kita lakukan? Naga terlalu cepat, sedikit lebih cepat dari Hell Tanks, para insinyur yang mengendalikan senjata perang tim bertanya dengan cemas. Sebagai insinyur, mereka terbiasa dengan kekurangan Hell Tanks. Meskipun Hell Tank sangat kuat melawan pemain, mereka cukup tidak berguna melawan monster. Monster memiliki HP dan pertahanan yang jauh lebih tinggi, dan jika mereka mengadu Hell Tank melawan Great Lord pada level yang sama, itu akan membutuhkan banyak waktu untuk mengalahkan monster itu dengan Hell Cannon dan Flame Spear. Lebih jauh lagi, seorang Great Lord dianggap sebagai monster tier 3, jadi itu akan lebih dari mampu menyebabkan kerusakan substansial pada Hell Tank, mengurangi daya tahannya. Jika dua naga jahat level 56 diizinkan untuk melawan Hell Tanks pasti akan kalah. Naga jahat, Si Feng menyaksikan naga yang mendekat dengan tampilan aneh. Dia bisa merasakan bahwa keduanya bukanlah naga sebenarnya, tetapi makhluk naga Sudo. Jika mereka adalah naga yang sebenarnya, Brett hanya Heavenly Dragon akan memberinya dorongan atribut dasar besar-besaran karena cincin legendaris terfragmentasi tidak bereaksi. Dia tahu bahwa naga jahat ini adalah sesuatu yang lain. Selain itu, dia bisa merasakan naga jahat seperti emosi manusia. Ketika dia menatap mata mereka,
seolah-olah kedua naga jahat itu adalah anak-anak yang baru saja menemukan mainan baru dan sangat ingin bermain dengannya. Itu bukan emosi yang harus dialami monster. Zero Wing, mati, seru kedua naga jahat. Kedua naga jahat melebarkan rahang mereka dan meludahi serangan nafas seperti tornado, merobek ruang angkasa adalah serangan terbang menuju 2 dari 6 Hell Tank. Karena serangan telah diluncurkan dari jarak dekat, Hell Tanks tidak bisa menghindar tepat waktu. Ledakan. Ketika dua tornado menghilang, mereka mengungkapkan kawah besar serangan telah robek di tanah, masing-masing meliputi radius 50 yard dengan kedalaman 5 meter. Kedua perisai sihir Hell Tanks telah hancur seketika, dan kekuatan serangan nafas membuat anggota Zero Wing terperangah. Mustahil, naga benar-benar berbicara, apakah pemain mengendalikan mereka? Itu tidak benar, bahkan jika mereka dikendalikan oleh pemain, mereka seharusnya tidak dapat berbicara. Petik 2. Kekuatan destruktif mereka gila. Mereka benar-benar menghancurkan Magic Shield yang bahkan ratusan pemain tier 1 dan tier 2 tidak bisa hancurkan. Petik 2. Semua orang terkejut ketika mereka menyaksikan Hell Shield Magic Shield hancur, dan kawah baru di medan perang. Serangan nafas naga jahat jelas lebih kuat dari Hell Cannons, tetapi para pemain yang menonton lebih bingung dengan kemampuan naga untuk berbicara. Selain itu, kata-kata naga dimaksudkan untuk Zero Wing. NPC dan monster pasti tidak mampu melakukan hal seperti itu. Jadi, ini adalah kekuatan naga jahat, roh terselubung, yang berdiri di menara pengawas kota, sama terkejut dengan kekuatan naga jahat. Dengan kekuatan penghancur yang begitu besar, naga jahat ini akan sangat membantu ketika mengepung kota. Jika Dash Edge dapat memproduksi secara massal makhluk seperti itu, kuil dewa jahat akan benar-benar tak terkalahkan di Kekaisaran Biji. Hahaha, hebat, hancurkan tank Zero Wing dan ajari para pemain betapa bodohnya mereka sebenarnya. Mata Dash Edge bersinar dengan kegembiraan saat dia menyaksikan naga jahat. Kedua naga jahat itu masih belum lengkap, namun mereka telah menunjukkan kehebatan yang menakutkan. Setelah dia mengumpulkan bahan yang tersisa dan menyempurnakan arai sihir, dia bisa membuat naga jahat yang lebih kuat. Persekutuan yang sangat kecil seperti Zero Wing tidak akan menimbulkan ancaman bagi kuil dewa jahat, dan kuil akan mengklaim Kekaisaran Biji sendiri. Kedua naga jahat mengangguk sebagai jawaban atas perintah Dash Edge, kegembiraan mengisi hati mereka. Hell Tanks, yang telah membantai ribuan pemain kegelapan seperti domba tak berdaya, sekarang berada di tangan mereka. Kekuatan yang baru ditemukan ini memabukkan. Kedua naga jahat terbang menuju 2 Hell Tank, yang telah kehilangan perisai ajaib mereka, dan menyerang senjata perang dengan gesekan cakar. Sampah. Mereka datang. Para insinyur yang mengendalikan Hell Tanks panik dan mencoba untuk bergerak keluar dari jalan naga, tetapi makhluk itu terlalu cepat sebelum Hell Tanks dapat menyesuaikan lintasan mereka. Naga jahat telah mencapai mereka, mencapai ke arah kendaraan dengan cakar besar mereka. Ledakan. Bumi di bawah 2 tangki hancur ketika debu dan kotoran terbang ke udara karena gelombang kejut. Saat debu mereda, pemandangan mengejutkan baru terungkap. Tepi debu, roh terselubung, dan teman-teman mereka yang gelap berasumsi bahwa Hell Tanks sudah selesai, tetapi kedua tank itu aman dan sehat. Cakar naga jahat hanya meninggalkan beberapa goresan putih di kulit lapis baja mereka. Bagaimana mereka begitu tangguh? Kedua naga jahat menatap tank dengan takjub. Ketika cakar mereka menabrak pelapis baju Hell Tanks, mereka merasa seolah-olah mereka telah menggaruk dinding yang tidak bisa dihancurkan. Cakar mereka bahkan tersengat akibat benturan. Bahkan para insinyur tertegun. Mereka tidak menyadari bahwa Hell Tank memiliki pertahanan yang konyol. Serangan cakar naga jahat hanya mengurangi masing-masing daya tahan Hell Tanks dengan 2 poin. Dengan kata lain, naga jahat harus mendaratkan 200 serangan cakar untuk menghancurkan senjata perang. Berhentilah melamun, semua tank, abaikan menara penyihir kegelapan dan prioritaskan naga jahat. Si Feng tiba-tiba berteriak melalui obrolan tim. Dia tidak terkejut sedikitpun bahwa naga jahat telah gagal melakukan kerusakan substansial. Lagi pula, kulit luar Hell Tanks dibuat dengan titan ore. Biasanya, itu adalah bahan yang digunakan untuk membuat epic weapons and equipment. Itu tidak akan mudah dihancurkan oleh spesies arkaik tingkat 3. Namun, Si Feng merasa lega bahwa dia telah meningkatkan mesin Hell Tanks, meningkatkan kemampuan defensif kendaraan. Kalau tidak, serangan cakar itu akan mengurangi daya tahan tank setidaknya 4 poin. Setelah mendengar perintah Si Feng, para insinyur segera menargetkan kedua naga raksasa. Tanpa ragu-ragu, 2 tank sebelum monster menembakkan Hell Cannons mereka ke naga jahat yang melayang. 2 bola cahaya merah kemudian menabrak naga jahat. Ledakan. Serangan, yang memiliki kekuatan serangan tier 3 puncak, mengirim 2 monster terbang lebih dari 20 yard ke belakang saat naga jahat berteriak kesakitan. Kedua level 56, Evil Dragon tier 3 tidak memiliki HP sebanyak spesies arkaik tier 3 yang sebenarnya. Masing-masing hanya memiliki 28 juta HP. Satu pukulan dari Hell Cannons telah melahap lebih dari 3 juta HP. Sementara naga jahat terbang kembali, para insinyur kedua tank menindaklanjuti dengan Flame Spear mereka. Forten Flame Spear menggigit 2 naga jahat secara bersamaan, masing-masing menangani lebih dari minus 60.000 kerusakan.
Setelah mengambil semua 14 tombak, kedua monster itu kehilangan hampir 1 juta HP. 4 Hell Tank lainnya telah mengorientasikan diri pada saat ini, meluncurkan serangan mereka sendiri. Dengan seberapa cepat proyektil Hell Cannons, Evil Dragon tidak punya waktu untuk menghindari serangan. Mereka hanya mampu memblokir dan menghindari Flame Spear dari 4 tank lainnya. Pada akhirnya, kedua naga jahat telah kehilangan lebih dari sepertiga dari total HP mereka setelah menderita serangkaian serangan dari ke-6 Hell Cannons. Lebih buruk lagi, mereka sekarang terluka, sedikit mempengaruhi kekuatan tempur mereka. Bagaimana ini mungkin? Mata Dash Edge hampir jatuh dari rongganya ketika dia melihat lekuk besar di HP-nya naga dan Hell Tanks yang tidak terluka. Bab 1875 Pemimpin Guild Zero Wing. Semua orang tercengang ketika menyaksikan naga jahat yang terluka parah. Luar biasa, tank neraka ini sangat kuat. Sekarang naga jahat terluka, kita memiliki peluang untuk menang. Jika persekutuan membuat Hell Tank tersedia untuk ditukar, aku akan membeli satu bahkan jika aku harus bangkrut. Benda itu gila, bahkan naga tidak berdaya melawannya. Jika aku bisa menggunakan Hell Tank ini saat menggiling dan mencari di ladang, aku tidak perlu takut pada pemain lain sama sekali. Petik 2. Anggota Zero Wing bersorak saat mereka melihat dua naga jahat yang runtuh. Ketika pertama kali melihat kehebatan naga jahat, mereka mengira mereka sudah ditakdirkan, tetapi mereka telah mengetahui bahwa tank neraka tidak hanya memiliki kekuatan untuk membanjiri para pemain. Tetapi senjata-senjata itu bahkan dapat bersaing dengan naga jahat yang mengerikan. Biasanya, bahkan tim ahli 100 orang harus mengambil jalan panjang di sekitar tier 3 Archaic Species. Namun Hell Tanks ini telah memungkinkan sejumlah kecil pemain untuk melawan dua monster seperti itu. Mereka pasti tidak akan terkalahkan di ladang jika mereka mendapat bantuan dari Hell Tank. Mereka bersemangat hanya memikirkannya. Sementara itu, roh terselubung dan yang lainnya, yang menyaksikan dari dalam menara penyihir kegelapan, mengenakan ekspresi suram setelah naga jahat dipukuli. Mereka telah menyaksikan kekuatan-kekuatan naga jahat secara pribadi. Dengan kecepatan monster dan kekuatan penghancur itu, berurusan dengan senjata perang harusnya menjadi permainan anak-anak namun. Bagaimana Zero Wing bisa mendapatkan tank itu? Pertahanan mereka konyol. Iri hati dan kebingungan berenang dalam tatapan jilbab roh saat dia melihat senjata perang. Dia belum pernah mendengar senjata perang seperti itu dalam game sebelumnya. Dalam ingatannya, senjata perang memiliki kekuatan penghancur tinggi tetapi pertahanan setipis kertas, namun pertahanan tank-tank ini menantang surga. Hell Tanks adalah senjata saleh di medan perang. Sementara itu, Zero Wing memerintahkan senjata luar biasa seperti itu. Kalian berdua, cepat dan jauhkan dirimu dari tank-tank itu. Kecepatan gerakan dan kecepatan reaksi mereka tidak cocok untuk kamu. Selama kamu bertarung dari kejauhan, tank-tank itu tidak akan berguna. Setelah Dash Edge pulih dari keterkejutan sesaat, dia memerintahkan kedua naga jahatnya untuk mengambil keuntungan dari kelemahan Hell Tanks. Pada akhir hari, Hell Tank hanyalah mesin yang dikendarai pemain. Pemain tidak bisa mengendalikan senjata semulus tubuh mereka sendiri. Namun, naga jahat adalah cerita yang berbeda. Para pemain ini memiliki kontrol penuh dan gesit terhadap tubuh makhluk buas. Selain itu, naga jahat yang bisa terbang memiliki kecepatan gerakan lebih tinggi daripada Hell Tank. Dengan kemampuan naga jahat, itu pasti mungkin untuk mengurangi dan menghancurkan Hell Tanks tanpa mengambil kerusakan apapun. Paling-paling melakukan itu akan memakan waktu. Dua pemain naga jahat adalah ahli puncak. Mereka hanya gagal bereaksi terhadap serangan Hell Tanks pada waktunya karena senjata perang pertahanan telah mengejutkan mereka. Sekarang setelah mereka tersadar dari linglung mereka melakukan seperti yang diperintahkan Dash Edge dan membuat jarak antara mereka dan target mereka. Meskipun senjata terkuat yang dimiliki naga jahat adalah serangan nafas dan cakar mereka, kemampuan mereka untuk mengendalikan angin dan serangan dari kejauhan tidak bisa diremehkan. Ketika mereka mengepakkan sayap, mereka bisa menciptakan Storm Blades yang membawa kekuatan serangan tier 3. Melawan Hell Tank yang tidak mampu terbang dan memiliki reaksi yang tertunda. Storm Blades ini akan menjadi keuntungan yang luar biasa. Mereka merespons begitu cepat. Si Feng mendecakkan lidahnya saat naga jahat bergerak untuk menyerang dari kejauhan. Sangat disayangkan bahwa kekuatan Hell Cannon hanya di puncak tier 3 dan tidak dapat menyebabkan cedera parah pada naga jahat ini. Kalau tidak, putaran serangan itu akan mengakhiri pertempuran. Pemimpin persekutuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya salah seorang insinyur, yang mengendarai Hell Tank yang diduduki Si Feng, bertanya. Kalau terus begini, monster-monster itu akan memukul kita sampai kita mati. Karena naga jahat telah membuat jarak antara mereka dan Hell Tank, mereka sekarang bisa mengelak dan memblokir tank Flame Spear dengan mudah. Naga jahat juga bisa menyerang dengan Storm Blades mereka. Pada saat pengemudi memperhatikan serangan, sudah terlambat untuk menghindar. Sekarang Storm Blades membombardir Hell Tanks, mereka terus kehilangan daya tahan. Hanya masalah waktu sebelum Hell Tanks habis. Tampaknya kita tidak bisa mengandalkan Hell Tank untuk mengalahkan dua monster ini. Setelah memikirkan masalah ini, Si Feng berkata, semua tank, kelompokkan dan ambil formasi defensif. Setelah cooldown Hell Cannons kamu berakhir, tunggu perintah aku untuk menembak. Kami akan meluncurkan serangan terkonsentrasi pada naga jahat. Petik 2.
6 Hell Tanks kemudian berputar-putar menggunakan Flame Spear mereka untuk mencegah para pemain naga jahat mendaratkan serangan biasa. Sejenak, daya tahan tangki yang menurun melambat. Namun, ketika detik-detik berlalu, daya tahan kendaraan dengan cepat habis di bawah serangan hiruk-pikuk naga. 386, 357, 324. Aku cukup terkejut dengan Zero Wing. Aku tidak berpikir itu benar-benar memiliki kartu truf. Tidak heran mengapa ia berani menyerbu menara penyihir kegelapan dengan tim sekecil itu. Sayangnya, keberuntungan Zero Wing akan berakhir di sini. Aku ingin melihat berapa lama tank-tank itu bisa bertahan melawan naga jahatku, kata Dash Edge, tertawa kecil ketika dia melihat naga jahat menekan Hell Tanks. Sementara itu, anggota Zero Wing menonton dari kejauhan sangat gugup. Meskipun mereka ingin membantu, mereka tidak berdaya dalam situasi ini. Para insinyur yang mengendarai Hell Tanks berkeringat karena cemas. 15 detik tidak pernah terasa seperti waktu yang lama. Tepat saat cooldown Hell Cannons akan segera berakhir, Si Feng melompat keluar dari Hell Tank, menarik perhatian semua orang yang hadir. Pemimpin-pemimpin, anggota Zero Wing tercengang ketika Si Feng tiba-tiba muncul dari Hell Tank-nya. Hell Tanks berada di bawah api besar oleh naga jahat, dan gelombang kejut dari serangan makhluk itu lebih dari cukup untuk membunuh pemain. Namun Si Feng telah meninggalkan keamanan relatif dari Hell Tank-nya, mengekspos dirinya terhadap serangan naga jahat. Apakah mereka mencoba untuk menyerah sekarang karena mereka tahu mereka tidak bisa menang? Dash Edge bercanda ketika dia melihat seseorang keluar dari salah satu tank. Anggota Shadow Claw juga terkejut. Mereka tidak bisa mengerti mengapa seseorang meninggalkan keamanan tangki dan menempatkan diri mereka di jalur kematian. Naga jahat bahkan bisa membunuh instan pemain tier 2. Ketika semua orang mengobrol tentang pemain sembrono ini dengan tenang, Roh terselubung menyaksikan dengan ekspresi muram. Komandan, apakah ada sesuatu yang terjadi? Seorang ulama perempuan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat ekspresi jelek di wajah Roh terselubung. Sampah. Itu adalah api hitam. Roh terselubung berteriak setelah melihat sosok itu lebih dekat. Dia tidak bisa mendapatkan pandangan yang jelas kepadanya sejak Stormblades naga jahat menendang kotoran dan debu di sekitar Hell Tanks. Tetapi setelah menonton dengan hati-hati dengan mata menyipit, dia mengenali pemain. Roh terselubung tidak akan pernah bisa melupakan penampilan api hitam. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya alasan penyergapan Shadow Claw pada Zero Wing telah gagal begitu menyedihkan. Ketika mereka mendengar komentar komandan mereka, anggota Shadow Claw lainnya menjadi gugup. Dalam pikiran mereka, nama Black Flame identik dengan monster. Prestasi pria yang paling berkesan adalah kemampuannya untuk bersaing dengan monster mitik sendirian. Meskipun dia hanya berdiri melawan monster itu sebentar, itu adalah tampilan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang diimpikan oleh para ahli. Oh, dia adalah api hitam. Mendengar peringatan Roh terselubung, Dash Edge memicingkan matanya saat dia menatap Si Feng. Saat ini, Si Feng berdiri di samping Hell Tank, namun pria itu sama sekali tidak terpengaruh oleh aura menakutkan naga jahat. Seolah naga jahat bahkan tidak ada untuk Si Feng. Benar saja, dia benar-benar luar biasa. Sayangnya, bahkan jika Zero Wings Guild pemimpin ada di sini, tidak ada perubahan nasib persekutuan di sini. Kalian berdua, singkirkan dia. Sudah waktunya untuk mengakhiri legenda Black Flame yang tak terkalahkan. Petik 2. Setelah menerima perintah Dash Edge, dua pemain naga jahat menjilat bibir mereka untuk mengantisipasi dan fanatisme saat mereka menyaksikan Si Feng. Dia adalah individu yang paling terkenal di Kekaisaran Biji. Hampir tidak ada seorang pun di seluruh kekaisaran atau jiwa kegelapan yang tidak tahu nama api hitam. Ketika mereka berhadapan dengan Black Flame selama pertempuran sebelumnya dengan Zero Wing, satu-satunya pikiran mereka adalah melarikan diri. Namun, situasi ini berbeda. Mereka sekarang memiliki naga jahat. Mereka menggunakan kekuatan yang tidak ada pemain yang bisa berharap untuk menyaingi. Selain itu, peringkat kehidupan superior mereka meningkatkan indera mereka ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua pemain telah agak jauh dari alam air mengalir sebelumnya. Tapi sekarang, tidak hanya kekuatan tempur mereka mencapai ranah itu, tetapi mereka juga hampir di alam void. Mereka yakin bahwa mereka dapat dengan mudah mengalahkan pemain legendaris ini. Mereka juga sangat bersemangat untuk melawan api hitam. Api hitam, serahkan hidupmu. Kedua pemain naga jahat mengepakkan sayap mereka dan terbang menuju Si Feng, kegilaan mengisi mata mereka.